Ini nih, buat kalian yang pengen cobain sepatu basket dengan brand berbeda, tapi fiturnya kelas atas. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal bahas performance review untuk sepatu ASICS Jailburst 26. Well, ini jadi sepatu yang nyenengin banget waktu dipakai main. Dan kalau kalian ingat, kemarin gue sempet review sepatu ASICS Jailburst 25 Low. Itu sepatu yang juga gue bener-bener suka guys. Ini adalah evolusi dari sepatu tersebut. Dan jelas ada beberapa perbedaan karena ini versi mid cut-nya. Tapi dari segi material, sepatu ini bisa terbilang lebih kokoh, lebih kuat. Dan dari segi cushioningnya, sepatu ini juga memiliki cushioning setup yang terbilang sedikit lebih empuk guys. Terlepas dari itu, DNA yang diambil tuh masih sama, merupakan sepatu yang tractionnya itu bagus banget. Gue enjoy banget waktu pakai sepatu ini karena dari segi tractionnya ini bisa mengcover seluruh pergerakan gue mau stop and a dime, crossover atau apapun itu bisa tercover dengan baik. By the way, dari segi rubbernya sendiri ini juga menggunakan rubber yang cukup tebal. Ada tulisan non markingnya juga di bawah. Kalau kalian mau gunakan di lapangan outdoor, ini sih juga bisa bekerja dengan baik guys. By the way, ini bakal jadi salah satu opsi yang cukup durable. Dan salah satu juga yang bikin gue bener-bener suka sama traction dari sepatu ini, gue itu sempat main di lapangan indoor yang cukup berdebu. Ada beberapa sepatu gue yang kurang begitu optimal, tapi pas gue pakai sepatu ini gue bisa dapetin grip yang cukup oke guys. Jadi dari segi tractionnya ini sih bisa banget diandalin. Kalau dari segi cushionnya, seperti yang gue bilang tadi, ini merupakan versi yang sedikit lebih empuk dibandingkan dengan ASICS Jailburst 25 Low. Dan kemarin tuh gue sempat kayak nge-review ASICS Invade Nova juga, sama gue sempat nge-review ASICS Jailburst 25 Low. Ini tuh bisa dibilang kayak ya di tengah-tengahnya gitulah guys. Menurut gue masih merupakan cushioning setup yang mengutamakan court feel, tapi kalian akan mendapatkan sedikit keempukannya juga dari segi flight foam yang digunakan di sepatu ini. Dan di bagian belakang kalian juga akan mendapatkan gel cushioning system, salah satu cushioning andalan dari ASICS tersendiri guys. Menurut gue dari segi feel cushionnya, selain ini merupakan cushioning setup yang dapat memberikan kalian cukup banyak court feel, foamnya sendiri berasa cukup responsif, berasa padat juga. Dan di bagian heel dari segi ASICS gel cushioning systemnya, meskipun nggak terlalu berasa kalau kalian berdiri aja kayak gini, ini tetap dapat memberikan kalian impact protection kalau kalian lompat dan landing tepat di bagian heel. By the way, secara keseluruhan foam yang digunakan ini juga memerlukan break-in time, dan semakin sering kalian pakai sepatu ini, foamnya ini akan berasa semakin nyaman. Dari segi setup, sepatu ini merupakan sepatu yang dapat memberikan kalian cukup banyak stabilitas dari base cushion yang terbilang benar-benar stabil, terus di bagian bawahnya kalian punya base yang cukup lebar juga, traction yang membantu, dan dari segi materialnya menurut gue ini juga cukup suportif untuk menjaga kalian dalam mendapatkan momentum saat menggunakan sepatu ini di lapangan. Untuk materialnya sendiri, sepatu ini juga memiliki upgrade yang berbeda dengan versi sebelumnya ASICS Jailburst 25 Low, di mana di bagian samping dari sepatunya di sini udah ada fused layering material yang ini berfungsi untuk memberikan kalian containment juga saat menggunakan sepatu ini. Yap, ini yang merupakan perbedaan paling signifikan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tapi buat gue sendiri, gue jujur aja ngerasa build dari sepatu ASICS Jailburst 25 Low itu kayak lebih seamless, lebih clean aja. Salah satu alasan lagi yang bikin gue agak prefer sama sepatu ASICS Jailburst 25 Low adalah sepatu ini tuh bagian flex zone-nya, kalau kalian tekuk sepatunya itu berasa agak aneh sih di bagian materialnya. Ini berasa kayak kurang natural aja gitu buat gua, beda sama versi ASICS Jailburst 25 Low. Tapi buat kalian mungkin yang suka sepatu dengan build yang sedikit lebih kuat, build yang sedikit lebih ekstra lagi, kalian bakal suka dengan sepatu ini. Terlepas dengan adanya beberapa fused layering material di bagian upper sepatu ini, kalian akan mendapatkan textile build. Dan selama gua pakai sepatu ini, gua ngerasa di bagian punuk kaki gua itu memerlukan break-in time sedikit. Nggak panjang sih guys proses break-innya, paling cuma 1-2 game, dan materialnya itu akan semakin nyaman pas kalian pakai sepatu ini. Untuk sizingnya sendiri, gue ngerasa sepatu ini fit true to size. Buat kalian punya kaki lebar, kalian juga bisa pakai sepatu ini dengan beli true to size, karena dari segi kontur sepatunya di bagian depan ini agak lebar guys. Ini jadi salah satu area yang menurut gue cocok banget, terutama untuk mayoritas kaki orang Indonesia. Dan terlepas dari itu, dari segi fittingnya menurut gue sepatu ini juga punya overall fit yang cukup nyaman waktu dipakai. Di bagian belakang kalian akan mendapatkan external heel counter, padding yang ada di sepatu ini juga terbilang cukup. Juga penggunaan material tongue, lacing system, dan
dan lain sebagainya, menurut gue sih ini bagus banget guys. Ini bisa dibilang juga jadi salah satu sepatu yang dari segi fitur-fitur supportnya itu bisa berintegrasi satu sama lain. Dari segi fit yang cukup oke, terus base yang cukup lebar, lateral support yang bagus, traksinya bisa bekerja dengan baik. Dan salah satu fitur support yang menurut gue paling sensasional di sepatu ini adalah sepatu ini memiliki propulsion plate di bagian tengah yang ini berfungsi sebagai ventilasi juga. Tapi terlepas dari itu, yang paling penting ini merupakan shank plate yang ini bener-bener bikin sepatu ini tuh lebih nyaman guys. Jadi waktu dipakai selalu berasa kayak ada extra push atau dorongan sewaktu pakai sepatu ini, dan ini merupakan salah satu fitur yang bisa terbilang cukup penting juga untuk ada di sebuah sepatu basket. Nggak semua sepatu tuh harus ada sebenarnya fitur ini, yang penting bagian tengahnya rigid. Tapi untuk sepatu ini dengan adanya shank plate yang cukup lebar, cukup besar, ini tuh ngebantu banget saat pergerakan kalian di lapangan. Ini yang gue paling suka dari sepatu ini sih guys. By the way, buat kalian tertarik untuk beli sepatu ASICS Jailburst 26, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.199.000 dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. Juga gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. Alright, kita bakal bandingin berat antara sepatu ASICS Jailburst 26 sama sepatu Puma MB1. Udah ada timbangan seperti biasa, dan gue akuin sepatu ini tuh sebenarnya nggak yang 400 gram, nggak yang berat-berat banget, nggak yang ringan-ringan banget juga, cukup standar. Dan di sini ada sepatu Puma MB1. Oke, sama guys, gue nggak nyangka sih ini sama, tapi oke. Jadi gitu aja. And that's about it guys, performance review untuk sepatu ASICS Jailburst 26. Buat kalian yang mungkin pengen nyobain sepatu basket dengan merek yang sedikit berbeda, ini bisa jadi salah satu opsi, karena menurut gue dari segi performance, dari segi fitur-fiturnya, sepatu ini tuh juga terbilang di atas rata-rata. Asli, nyenengin banget. Meskipun buat gue sendiri, gue lebih prefer versi yang lebih minimalis di sepatu ASICS Jailburst 25 Flow, tetapi sepatu ini menawarkan containment yang sedikit lebih ekstra di bagian lateral support, dan juga sepatu ini memiliki cushioning yang terbilang lebih empuk guys. Jadi tergantung dari kalian masing-masing apa yang kalian cari di sebuah sepatu basket, dan menurut gue sepatu ini sih dari segi performance-nya bener-bener bisa diandelin di lapangan. And that's about it guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys, peace.